Jantungnya telah berhenti berdetak. Gelombang di otaknya mendatar, menjadi garis lurus yang tak bernyawa di layar monitor. Secara klinis, dia sudah mati. Namun, di tengah kesunyian itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Kesadarannya justru bangkit. Dia melayang keluar dari tubuhnya yang terbaring tak berdaya, mengambang di langit-langit ruangan. Dari sana, dengan kejelasan yang menusuk, dia menyaksikan para dokter dan perawat berjuang menyelamatkannya. Dia mendengar setiap kata, melihat setiap gerakan, bahkan mengenali wajah-wajah yang asing sekalipun. Dia merasakan kedamaian yang begitu dalam, sebuah perasaan yang tak terucapkan. Lalu, dengan kejutan listrik, jantungnya berdetak kembali. Dia hidup, dan dia membawa pulang sebuah kenangan dari sisi lain kematian. Ini bukan cerita horor. Ini adalah laporan medis. Sebuah fenomena yang disebut pengalaman hampir mati atau NDE. Dan ini mempersembahkan sebuah pertanyaan yang mengguncang fondasi sains dan keyakinan kita. Ketika otak sudah mati, ketika semua fungsi biologis telah terhenti, siapakah atau apakah yang masih menyaksikan? Apakah kesadaran kita hanya sekadar produk dari sel-sel saraf? Ataukah ia bisa hidup lewat dari tubuh yang fana ini? Untuk memahami betapa radikalnya pertanyaan ini, kita harus menyusuri lorong waktu, menelusuri bagaimana peradaban manusia memandang hubungan antara jiwa dan raga. Di satu sisi, tradisi-tradisi kuno seringkali memandang kesadaran sebagai sesuatu yang transenden. Filsuf Yunani, Plato, dalam karyanya Phaedo, menggambarkan jiwa sebagai entitas abadi yang terperangkap dalam tubuh yang fana. Kematian, baginya, adalah pembebasan sang jiwa menuju alam ide. Di belahan dunia lain, kitab Upanishad dari India kuno menyatakan konsep Atman, sang diri sejati, yang adalah percikan keabadian dari Brahman, dan ia hanya mengenakan tubuh jasmani seperti halnya kita mengenakan pakaian. Namun, di sisi lain, berkembanglah sebuah pandangan yang lebih materialistis. René Descartes, bapak filsafat modern, dengan pernyataannya yang termasyhur, cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, memang meneguhkan realitas kesadaran. Namun, dia juga secara tegas memisahkan jiwa, res cogitans, dari tubuh materi, res extensa. Pemisahan dualistik inilah yang kemudian, secara paradoks, membuka jalan bagi sains modern untuk mempelajari tubuh sepenuhnya sebagai mesin yang rumit, tanpa perlu melibatkan jiwa. Ilmu neuroscience lahir dari rahim pemikiran ini. Dokter dan ilmuwan seperti Pierre Cabanis sampai berani menyimpulkan dengan gamblang, otak mencerna kesan impresi, dan secara organik mengeluarkan pemikiran. Kesadaran, dalam pandangan ini, hanyalah sekresi dari otak, seperti empedu yang disekresi oleh hati. Inilah dogma dominan yang bertahan hingga abad ke-21. Kamu adalah otakmu, dan ketika otakmu mati, lenyaplah dirimu. Dua peta realitas ini, satu spiritual dan transenden, lainnya materialis dan mekanistik, berdampingan, seringkali berseberangan. Namun, konflik ini bukan lagi sekadar perdebatan filosofi di ruang kuliah. Ia meletus dengan keras di koridor-koridor rumah sakit dan laboratorium neuroscience modern, dihadirkan melalui fenomena yang tak bisa lagi diabaikan, pengalaman hampir mati, NDE. Bayangkan seorang pasien serangan jantung, seperti Pam Reynolds. Dalam prosedur medis yang sangat berisiko, tubuhnya didinginkan, detak jantungnya dihentikan, dan seluruh darahnya dialirkan keluar dari tubuh. Otaknya benar-benar tidak aktif, tidak ada gelombang otak yang terdeteksi. Secara teknis, dia mati. Namun, setelah berhasil dihidupkan kembali, dia menceritakan pengalaman yang detail dan akurat. Dia menggambarkan alat-alat bedah yang aneh, percakapan yang terjadi di ruang operasi, bahkan menyanyikan kembali sebuah lelucon yang diucapkan oleh tim medis. Semua hal yang mustahil bisa didengar atau dilihatnya dalam keadaan koma, apalagi mati. Kasus-kasus seperti ini adalah palu godam yang menghantam dogma materialistik. Ilmu pengetahuan, yang dibangun di atas premis bahwa kesadaran adalah produk otak, tiba-tiba dihadapkan pada bukti-bukti anekdotal yang seolah menunjukkan hal sebaliknya, bahwa kesadaran dapat berfungsi independen dari otak yang rusak atau bahkan tak berfungsi sama sekali. Inilah benturan itu. Di satu sisi, ada skeptisisme keras yang berusaha mencari penjelasan fisiologis. Apakah ini halusinasi akibat hipoksia? Atau sekresi DMT yang mendadak? Di sisi lain, ada suara-suara yang bertanya, jangan-jangan kita telah keliru memetakan batas-batas diri kita sendiri? Mungkin,
Aku bukanlah sekadar organ berwarna abu-abu di dalam tengkorak ini. Ketegangan ini semakin memuncak ketika para peneliti mulai membawa fenomena ini ke dalam laboratorium. Sebuah eksperimen yang brilian dan berani diluncurkan di beberapa rumah sakit. Mereka menempatkan gambar-gambar atau kata-kata acak di rak tinggi, menghadap ke langit-langit, di ruang gawat darurat, sebuah tempat yang mustahil dilihat oleh pasien yang terbaring di tempat tidur. Tujuannya? Untuk menguji claim out of body experience secara objektif. Jika ada pasien yang mati suri dan melaporkan melihat gambar tersebut dengan tepat, itu akan menjadi bukti yang hampir tak terbantahkan. Namun, hasilnya tidak pernah hitam putih. Beberapa pasien melaporkan pengalaman yang sangat vivid, tetapi gagal mengidentifikasi gambar target. Yang lain menggambarkan perjalanan menuju terang atau pertemuan dengan kerabat yang telah meninggal. Pengalaman yang sangat personal dan transformatif, tetapi secara ilmiah tidak dapat diverifikasi. Inilah dilema yang membuat para ilmuwan bingung dan frustasi. Bagaimana Anda membuktikan realitas subjektif dengan alat ukur yang objektif? Dan kemudian datanglah teori-teori yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih membingungkan. Ada yang berargumen bahwa NDE adalah mekanisme pertahanan terakhir otak yang sekarat. Sebuah badai listrik neural, sebuah last resort dari sebuah sistem yang sedang runtuh, memproyeksikan narasi kenyamanan di ambang kepunahan total. Tapi, bisakah badai listrik yang kacau menciptakan pengalaman yang terstruktur, koheren, dan secara logis konsisten pada ribuan orang dari berbagai budaya? Bisakah ia menjelaskan kenangan yang lebih jelas dari kenyataan, lebih real daripada realitas itu sendiri, sebagaimana yang sering dilaporkan? Disinilah kita memasuki wilayah yang kabur, antara bukti dan keyakinan, antara kemungkinan yang menggairahkan dan penjelasan yang menenteramkan. Kita berdiri di tepi jurang, memandang ke dalam lubang yang sama. Jika kesadaran memang bisa bertahan, maka kematian bukanlah akhir. Tapi jika ini hanya ilusi otak, maka ilusi apakah yang lebih agung dan lebih menghibur daripada ini? Pertanyaannya berubah. Apakah kita lebih takut pada kematian, atau pada kemungkinan bahwa kita telah salah memahami hidup ini sejak awal? Kebuntuan antara bukti subjektif dan standar objektif ini memaksa kita untuk mencari perspektif yang sama sekali baru. Mungkin, jalan keluarnya bukan dengan mencoba memaksa pengalaman spiritual ke dalam kotak materialisme, atau sebaliknya. Mungkin, kita perlu kerangka pemikiran yang benar-benar berbeda. Disinilah titik baliknya muncul dari teori-teori paling radikal di ujung tombak fisika dan filsafat kesadaran. Sebuah hipotesis yang dikenal sebagai panpsikisme mulai mendapatkan perhatian. Gagasan dasarnya mengguncang. Kesadaran bukanlah produk dari materi yang kompleks, seperti otak, melainkan merupakan sifat dasar dari realitas itu sendiri, sebagaimana massa dan muatan listrik adalah sifat dasar materi. Dalam pandangan ini, setiap partikel, setiap atom, memiliki tingkat kesadaran elementer yang amat sederhana. Otak, dengan kompleksitasnya yang luar biasa, bukanlah pencipta kesadaran, melainkan penerima, pengolah, dan penyaring kesadaran dasar yang sudah ada di mana-mana ini. Bayangkan sebuah televisi. Televisi menerima sinyal tak kasat mata dari udara, lalu mengolah dan menyaringnya menjadi gambar dan suara yang koheren. Jika Anda merusak televisi itu, seperti otak yang sekarat, sinyalnya tidak hilang, gambarnya saja yang menghilang. Dengan analogi ini, pengalaman hampir mati bukanlah halusinasi otak yang rusak, melainkan momen ketika televisi, otak mulai rusak atau dimatikan sebentar, sehingga sinyal, kesadaran murni menjadi kurang tersaring dan dapat dialami secara lebih langsung. Hipotesis lain yang lebih ekstrim datang dari ilmu fisika teoretis. Beberapa fisikawan, seperti Sir Roger Penrose dan Stuart Hameroff, mengajukan teori Orchestrated Objective Reduction, ORCHOR. Mereka berspekulasi bahwa kesadaran muncul dari proses kuantum di dalam mikrotubulus, struktur protein kecil dalam sel otak. Karena proses kuantum tidak terikat pada ruang dan waktu dalam cara yang sama dengan dunia fisika klasik, ini membuka kemungkinan bahwa kesadaran pada level fundamental mungkin bersifat non-lokal. Artinya, ia tidak sepenuhnya terkurung dalam batas tengkorak kita. Ketika otak berhenti berfungsi, informasi kuantum ini, inti dari kesadaran, mungkin tidak lenyap, tetapi hanya berhenti berinteraksi dengan tubuh, dan tetap ada sebagai bagian dari jejaring informasi alam semesta. Inilah perubahan paradigma yang sebenarnya. Kita tidak lagi bertanya, bagaimana otak menciptakan kesadaran, tetapi bagaimana otak menjemput, mengolah,
dan menahan kesadaran yang sudah ada di mana-mana. Pertanyaannya bergeser dari yang mustahil dibuktikan, apakah jiwa itu ada, ke pertanyaan yang mungkin suatu hari bisa diuji, apakah kesadaran adalah medan fundamental alam semesta, dan akankah ia bertahan ketika antenanya rusak? Maka, inilah puncak dari pencarian kita, sebuah visi yang mengubah segalanya. Jika hipotesis-hipotesis radikal ini, entah panpsikisme atau kesadaran kuantum, memiliki secuil kebenaran, maka gambaran tentang diri kita dan alam semesta ini berubah total. Kita bukan lagi sekadar mesin daging yang kebetulan sadar. Kita adalah kesadaran murni yang sementara menghuni sebuah bentuk biologis. Otak dan sistem saraf bukanlah generator, melainkan antena yang sangat canggih. Mereka menyaring lautan kesadaran kosmis yang tak terbatas menjadi sebuah pengalaman yang linear, terikat oleh ruang dan waktu, sebuah pengalaman yang kita sebut sebagai diri dan realitas. Dan kematian? Kematian bukanlah pemadaman total. Kematian mungkin hanyalah pelepasan antena tersebut. Saat antena ini rusak dan akhirnya hancur, tidak lagi menyaring dan membatasi, apa yang terjadi pada kesadaran yang mendasarinya? Ia tidak lenyap. Ia mungkin kembali ke keadaan dasarnya yang tak terbatas, menyatu kembali dengan lautan kesadaran kosmis, bagaikan setetes air yang kembali ke samudera. Inilah penjelasan paling menggugah untuk pengalaman hampir mati. Saat otak mendekati titik non-fungsional, proses penyaringan itu mulai melemah. Stasiun radio lain, frekuensi lain dari realitas, mulai terdengar. Pengalaman melayang, melihat cahaya, merasakan kedamaian absolut, bertemu dengan entitas. Semua itu mungkin adalah sekilas dari realitas yang lebih luas yang selalu ada di sekitar kita, tetapi biasanya tersembunyi oleh sibuknya sinyal dari otak kita yang sehat. Visi ini sekaligus menakutkan dan membebaskan. Kematian tubuh bukanlah akhir dari aku. Aku, yang sejati adalah sang pengamat yang tak terlahirkan dan tak mati. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah satu episode dalam perjalanan kesadaran yang abadi. Kengerian akan ketiadaan punah, digantikan oleh sebuah misteri yang agung tentang kelanjutan perjalanan kita dalam wujud yang tak lagi terbatas oleh bentuk. Maka, perjalanan kita yang dimulai dari ruang gawat darurat, menyusuri lorong-lorong filsafat kuno, dan menerobos masuk ke dalam teori fisika paling radikal, akhirnya membawa kita pada sebuah kesimpulan yang terbuka. Sains belum bisa, dan mungkin tidak akan pernah bisa, memberikan bukti final yang memuaskan semua pihak tentang kehidupan setelah kematian. Namun, apa yang telah dikumpulkan oleh fenomena pengalaman hampir mati, ditopang oleh kerangka teoritis yang mulai bermunculan, telah berhasil merobek secuil tabir itu. Mereka bersama-sama menawarkan sebuah kemungkinan yang sungguh revolusioner, bahwa kesadaran bukanlah sekadar penghuni pasif dalam tengkorak kita, melainkan sebuah lapisan fundamental dari realitas itu sendiri. Sebuah potensi murni yang menjelma menjadi pengalaman subjektif melalui mesin biologis yang kita sebut otak. Warisan dari pencarian ini bukanlah sebuah kepastian, melainkan sebuah undangan untuk merenung ulang. Sebuah undangan untuk mempertanyakan asumsi materialistik kita yang paling dalam tentang diri dan kematian. Jika kesadaran memang dapat hidup lewat dari tubuh, maka setiap kehidupan bukanlah sebuah kisah yang berawal dan berakhir dengan kelahiran serta kematian jasmani. Setiap kehidupan adalah sebuah babak dalam narasi yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan pembelajaran dan penyempurnaan sang diri sejati yang tak berwujud. Pertanyaan penutupnya bukan lagi, apakah ada kehidupan setelah mati, tetapi sesuatu yang lebih personal dan mendesak. Jika kesadaranmu abadi, bagaimanakah seharusnya kamu menghidupi kekekalan yang sedang kamu jalani saat ini, di dalam tubuh yang fana ini? Disitulah, misteri kematian justru memberikan kita sebuah pedoman yang dalam untuk bagaimana kita seharusnya benar-benar hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.